Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Herdayanti dari Prodi PGNI dengan NIM 2305020013. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran. Nah, ini adalah poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal tersebut. Nah, di mana video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Quran yang mana dipandu oleh Ibu Novitayanti MPD. Nah, mungkin yang pertama harus kita ketahui bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna di antara semua kitab. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, mana Al-Quran Allah jadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, di mana Al-Quran juga menjadikan semua yang berkaitan dengannya, semua yang dekat dengannya Allah jadikan mulia. Nah, contohnya seperti ini mungkin sudah biasa kita dengar, di mana di mana kota yang paling mulia itu atau kota yang paling mulia itu adalah kota Mekah dan Madinah. Nah, kenapa begitu? Karena di sanalah turunnya Al-Quran. Nah, setelah itu malam. Nah, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa seperti itu juga? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, setelah itu bulan, di antara semua bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, seperti itu juga ketika kita ingin mulia, maka selalulah membaca Al-Quran, selalulah mengamal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat gitu. Jangan melalui satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Nah, jangan melewatkan hari-hari tanpa Al-Quran. Nah, walaupun satu ayat atau satu surah, satu juz, harus tetap selalu bersama Al-Quran. Karena kelak Al-Quran lah yang akan menolong kita di akhirat, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim yang berkata dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya di akhirat kelak." Nah, itu adalah sebuah kode dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika kita ingin selamat, ketika kita ingin ditolong nanti di akhirat, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin nanti ketika di akhirat ditolong, nah maka sering-seringlah membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat. Nah, oke, mungkin yang itu tadi adalah poin pertama ya. Nah, mungkin poin keduanya adalah menjadi sebaik-baik manusia. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Nah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran atau orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, ketika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, di sini juga dikisahkan tentang orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia nanti di akhirat dia akan bersama malaikat yang mulia. Nah, tetapi bukan berarti orang yang masih terbata-bata, orang yang belum bisa membaca Al-Quran, bukan berarti dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, justru dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala keinginannya untuk belajar Al-Quran. Nah, yang kedua adalah ketika dia membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk menjadikan kita itu tidak mau membaca Al-Quran karena kita belum bisa atau masih terbata-bata. Nah, justru dengan hal inilah membuat kita mendapatkan dua pahala. Nah, ketika kita sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak kita akan bersama malaikat yang mulia di akhirat nanti. Nah, selanjutnya, dengan seringnya kita membaca Al-Quran, maka itu juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi dengan seringnya kita membaca Al-Quran,
bukan hanya pahala kita yang bertambah, tetapi juga jalan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil manusia ini tidak melakukan dosa. Karena mustahil manusia itu tidak berdosa. Nah, jadi dengan seiringnya kita membaca Al-Qur'an, pahala kita bertambah dan dosa kita juga berkurang, insyaallah. Tapi kuncinya dengan bersungguh-sungguh dan dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu membaca Al-Qur'an juga adalah amalan yang paling Allah sukai, gitu. Karena Allah bilang amalan yang paling aku sukai adalah orang yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir, atau dia mengkhatamkan satu Al-Qur'an gini, setelah itu dia mengulangnya kembali. Nah, itu adalah amalan yang paling Allah sukai. Nah, ketika kita ingin amalan kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesaikan membaca Al-Qur'an. Setelah selesai membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir, ulangi lagi gitu. Nah, jadi kita targetkan kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi setiap hari kita membaca Al-Qur'an gitu. Karena itu adalah amalan yang Allah sukai gitu. Jadi beruntung kita gitu. Ketika kita beramal, Allah suka, Allah ridho. Nah, mungkin hanya itu poin-poin penting yang bisa sampaikan dan saya jelaskan sedikit-sedikit. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan keinginan kita untuk terus bersama Al-Qur'an, untuk terus membaca Al-Qur'an. Karena tadi Al-Qur'an akan menjadi penolong ketika kita terus bersamanya, terus membacanya gitu. Nah, jadi jangan lewatkan satu hari pun, jangan melewatkan hari-hari tanpa Al-Qur'an. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.